Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari Studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Permodalan Nasional Madani atau PNM terus mengakselerasi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi basah bagi para penyintas khususnya di wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Upaya akselerasi pemulihan di bidang ekonomi ini dilakukan melalui pendampingan program klasterisasi olahan ikan asap, hasil danau maninjau bagi penyintas yang menetap di hunian sementara Linggai, Nagari Duokoto, Kecamatan Tanjung Raya, dan program klasterisasi olahan Pinang Salareh para penyintas di Nagari Salareh Ai, Kecamatan Palembayan. Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Brigjen Polisi Purnawirawan Ari Laksmana dan sejumlah orang perwakilan PNM menghadiri pertemuan pendampingan klaster ini pada Rabu 12 Agustus 2026 di dua tempat yang menjadi lokasi fokus program. Kegiatan ini merupakan pertemuan keempat yang berisi pelatihan guna memperkuat kemampuan para penyintas dalam mengembangkan produk olahan ikan dan olahan pinang menjadi semakin berkualitas. Para penyintas juga dibekali keterampilan penuh, mulai dari proses produksi dari nol hingga produksi siap jual. Materi yang disampaikan mencakup peningkatan mutu dan standar produk, penguatan teknik pengolahan, hingga strategi memperluas jaringan pemasaran agar produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sebagai langkah awal, program ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha olahan yang terampil dan produktif. BNPB bersama seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat agar pemulihan tidak berhenti di infrastruktur, tetapi juga berlanjut dengan mewujudkan kemandirian ekonomi. BNPB melalui Direktorat Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana berkolaborasi dengan Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan Inaris untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Rabu 12 Agustus hingga 13 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan di kantor Kepala Desa Padaluyu dan dihadiri oleh warga di sekitar wilayah tersebut. Beberapa hal yang disampaikan dalam giat tersebut yakni pengenalan Inaris personal, sistem informasi kebencanaan BNPB, serta kesiapsiagaan dan simulasi gempa bumi. Berdasarkan materi yang disampaikan, Kabupaten Cianjur memiliki indeks resiko bencana 2025 sebesar 136,31 dengan kategori sedang, dan tercatat sebanyak 106 kejadian bencana selama periode 2021 sampai 2025. Sejumlah ancaman dengan kelas tinggi yang perlu menjadi perhatian meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, serta tsunami. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya masyarakat memahami risiko di wilayah tempat tinggal dan mempersiapkan langkah penyelamatan secara mandiri. Anggota Komisi 8 DPR RI, Haji Muhammad Abdul Aziz Saifuddin, menyampaikan pengalaman gempa bumi Cianjur tahun 2022 juga menjadi pembelajaran penting mengenai perlunya kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu memahami tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, sehingga dapat tetap tenang dan melakukan evakuasi secara cepat dan tepat. Melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi ini, BNPB bersama Komisi 8 DPR RI mendorong masyarakat Cianjur untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri dengan mengenali potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal. Pemerintah pusat merespon cepat bencana gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah dukungan dikerahkan mulai dari logistik, pelayanan kesehatan, hingga perbaikan rumah warga terdampak.
Sejak awal penanganan, pemerintah pusat bersama lintas lembaga dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi di wilayah terdampak. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM turut langsung ke sejumlah lokasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengawal percepatan penanganan darurat pasca gempa. Penanganan diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada di reruntuhan bangunan dan mereka yang mengalami luka-luka. Selain itu, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian utama. Kepala BNPB bersama Menko PMK RI meninjau sejumlah lokasi terdampak, mulai dari Kabupaten Manggarai, Ruteng, Ngada, dan Ngagekeo, Sika, serta Ende. Suharyanto terus memastikan kebutuhan logistik bagi warga terdampak dapat terpenuhi secara optimal. Untuk menjangkau wilayah kepulauan, distribusi bantuan dilakukan melalui jalur laut, seperti bantuan logistik yang telah tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, hingga Kabupaten Manggarai, menggunakan kapal Republik Indonesia atau KRI Bung Hatta. Penggunaan jalur laut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak, sekaligus memastikan rantai pasok kemanusiaan tetap berjalan. Pada sektor kesehatan, BNPB menyiapkan rumah sakit lapangan sebagai respons terhadap dampak gempa yang turut mempengaruhi sejumlah fasilitas kesehatan, salah satunya RSUD Manggarai. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga agar kebutuhan layanan medis tetap dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat. Selain itu, dirinya menyatakan bahwa pemerintah pusat menyiapkan bantuan tenda pengungsi bagi warga yang masih mengungsi di tenda yang kurang aman, sekolah lapangan, hingga tenda untuk masyarakat dapat beribadah. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat tanggap darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah pemulihan, yakni penyiapan dukungan perbaikan rumah warga terdampak dengan pendataan kerusakan menjadi bagian penting agar rumah yang mengalami kerusakan dapat segera ditangani sesuai ketentuan. Bersamaan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, hal ini menjadi penegasan bahwa penanganan bencana terus berjalan dan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penanganan darurat, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong proses pemulihan agar warga Nusa Tenggara Timur dapat segera bangkit. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto SOS MM memberikan arahan terkait penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan saat koordinasi bersama seluruh jajaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di kantor Bupati Manggarai Barat pada Minggu 16 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan 8 langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat. Pertama, pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak bersama pemerintah Provinsi NTT diminta segera menetapkan status tanggap darurat. Kedua, pembentukan posko penanganan darurat di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dipercepat dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Ketiga, BNPB membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk memperkuat koordinasi penanganan di Flores bagian barat dan timur. Keempat, posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta dioperasikan untuk menerima dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak menuju wilayah terdampak. Kelima, operasi pencarian dan pertolongan dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan untuk memastikan seluruh warga yang terdampak dapat dievakuasi dan tidak ada korban yang masih terjebak. Keenam, pemulihan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi ditargetkan dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu 7 hari. Pendataan kerusakan rumah juga dilakukan secara paralel untuk mempercepat pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah warga. Ketujuh, BNPB bersama TNI dan Basarnas mengerahkan armada udara dan laut untuk mendukung distribusi logistik ke
ke wilayah yang sulit dijangkau. Dan kedelapan, media center dioperasikan untuk memberikan informasi resmi secara berkala setiap sore, sehingga perkembangan penanganan dapat diketahui masyarakat dan simpang siur informasi dapat diminimalkan. 8 langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan darurat gempa Flores berlangsung secara cepat, terkoordinasi, dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak. BNPB memobilisasi bantuan logistik dan peralatan darurat untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Minggu 16 Agustus 2026. Bantuan dikirim melalui berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Salah satunya ke lokasi Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. BNPB juga mendistribusikan bantuan ke Pulau Palue, Kabupaten Sika melalui jalur laut agar percepatan penanganan dapat dilakukan bagi daerah dengan kondisi geografis kepulauan dan akses terdampak. BNPB bersama seluruh unsur penanganan bencana akan terus mendukung penanganan gempa dan memantau perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat agar dapat dimobilisasi secara cepat ke wilayah terdampak. BNPB mempercepat distribusi bantuan logistik dan peralatan darurat untuk mendukung penanganan darurat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur melalui penguatan operasi distribusi dari Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdana Kusuma, Senin 17 Agustus 2026. BNPB mempercepat distribusi bantuan logistik untuk mendukung penanganan darurat gempa di Nusa Tenggara Timur. Pada Senin 17 Agustus, 3 penerbangan pesawat Hercules diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma dengan total muatan lebih dari 40.000 kg logistik menuju Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan terdiri dari paket sembako, tenda rumah sakit lapangan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan pangan lainnya. Sejak 15 hingga 17 Agustus, 7 sorti penerbangan telah memberangkatkan total lebih dari 100.000 kg logistik, didukung pesawat A400M Atlas dan C130 Hercules, serta didistribusi melalui jalur laut. BNPB bersama seluruh unsur terkait terus mempercepat penyaluran bantuan, agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat sasaran. Dukungan psikososial melalui kegiatan perpustakaan keliling dan trauma healing dilakukan sebagai upaya pemulihan kondisi psikososial pengungsi anak-anak terdampak gempa bumi di Gor Samador, Kabupaten Sika pada Selasa 18 Agustus 2026. Perpustakaan keliling dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika menyediakan beragam bahan bacaan bagi anak-anak untuk mengisi waktu selama berada di pengungsian. Selain membaca, aktivitas dalam kegiatan ini meliputi bercerita, bernyanyi, hingga mengikuti berbagai permainan edukatif yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Dukungan psikososial diharapkan dapat membantu anak-anak mengurangi kecemasan dan tekanan akibat bencana, sekaligus menciptakan suasana yang lebih nyaman dan aman. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Wira Harahap undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh!